أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Teman-teman sekalian, kita masih membedah sebenarnya buku kumpulan doa yang sudah dari awal memang kita bedah dari 132 doa, dan kita masih berada di doa akhir-akhir doa atau mungkin penutupan doa sebelum salam. Nah, di antara doa itu ada yang kita baca, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Nah, itu ada di halaman 56 dari buku kita. Dan pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, sudah kita tuntaskan semua doa-doa, termasuk doa yang sudah dibahas tentang surga dan neraka ini. Lalu kemudian saya minta jemaah untuk kembali kepada buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Walaupun berbeda cover mungkin, tapi insya Allah isinya sama kalau Anda sudah memiliki bukunya, karena yang lalu kita sudah membahas 32 pasal masalah neraka, tepatnya dari pertengahan buku ini sampai akhir. Karena memang singgungan tentang neraka di doa sebelum salam lebih dulu. Kemudian sekarang karena ada singgungan tentang masalah surga, kita akan bahas tentang surga. Saudaraku seiman, semoga Allah ikhlaskan niat kita. Kita akan bahas tentang sebuah tempat abadi yang akan dijadikan target oleh setiap muslim. Bahkan wajib dijadikan target mereka. Siapa yang menjadikan surga sebagai targetnya, maka dunia ini akan kecil di mata dia. Karena di sana kehidupan abadi yang luar biasa. Kita akan bahas insya Allah 30 pasal lebih tentang masalah surga secara rinci. Dari aromahnya, pintu-pintunya, fasilitasnya semuanya. Tanahnya, bangunannya, pelayan-pelayannya, kemudian buah-buahannya, ya, dipan-dipannya, karpetnya, permadani, dan segala macam hal yang harusnya memang ini menjadi rutinitas setiap muslim dan muslimah membacanya. Karena ini adalah janji pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita melakukan ketaatan semasa hidup, maka surga di hadapan mata kita. Baginda Nabi SAW sudah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketahuilah bahwasanya surga lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dia tinggal patuh, azan sholat, puasa ya waktu puasa ya puasa, baca Quran, berzikir, melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah semampunya, sampai dia meninggal saja. Dan ajal pasti akan datang kepada seseorang, baik dia muda ataupun dia tua, dia sakit ataupun dia sehat, kemudian setelah itu dia akan menuju ke surganya. Dan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada sendalnya sendiri. Karena dia sekarang buat kefasikan, mabuk-mabukan, narkotika, seks bebas, dan segala macam pelanggaran yang dia lakukan. Pada saat dia meninggal, maka dia akan masuk dalam neraka. Surga ini teman-teman, kalau mau punya gambarannya selain yang akan kita bacakan dalil-dalilnya, semua yang teman-teman rasakan dari nikmat di dunia ini, misalnya makanan yang lezat, ya, aroma yang wangi, baik itu dari makanan ataupun dari minyak wangi, ya, penampilan yang rapi, badan yang sehat, wajah yang tampan, wajah yang cantik, paras wajah yang cantik dan tampan, postur tubuh yang ideal, warna kulit yang putih bersih, rambut yang indah, segala macam yang berhubungan dengan fisik kita. Di sekitar kita, kebun-kebun, hutan yang tertata dengan rapi, hewan-hewan dengan beragam macam indah, ya, dan jumlahnya sangat banyak. Semua itu teman-teman, ya, dan begitu juga dengan udara yang segar, ya, pemandangan yang indah, nyamannya, cahaya matahari di awal dia terbit dan akan terbenam, yang biasanya orang memang ingin menyaksikan semua itu, dan sekian banyak hal yang mungkin saya tidak bisa sebutkan semuanya karena belum terlintas di benak saya. Itu semuanya, saudaraku seiman, adalah miniatur surga. Adalah miniatur surga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketahuilah perumpamaan dunia kalian ini dengan segala nikmatnya dibandingkan akhirat hanya seperti jari telunjuk seseorang dari kalian yang dicelupkan di lautan lalu kemudian diangkat. Maka lihatlah berapa banyak tetesan air yang tertinggal di jarinya. Itulah dunia, dan lautan yang luas adalah akhirat. Jadi sangat sulit untuk digambarkan. Tapi saya katakan tadi, semua nikmat yang melimpah di muka bumi ini, apapun yang terasakan dari kenikmatan,
tatapan mata Anda pada saat melihat sesuatu yang indah, warna, ya, corak dan segala macam. Telinga Anda mendengarkan suara yang merdu misalnya. Hati Anda tersentuh ya, dengan hal-hal yang menggugah misalnya. Munculnya ide-ide yang brilian, yang baik dalam otak kita. Kenikmatan yang kita rasakan, merasakan manis ya di lidah kita. Kemudian juga merasakan kenyangnya perut karena makan misalnya, sehingga kita punya energi untuk beraktivitas. Kenikmatan biologis ya. Semua orang yang sudah menikah tahu masalah itu. Bagaimana kenikmatannya. Semua itu teman-teman sekalian di dalam tubuh kita dan di luar tubuh kita pun adalah miniatur surga. Di surga akan jauh lebih nikmat. Dan yang luar biasanya, Allah mengikutkan selalu ayat tentang jannah, surga, dengan khalidina fiha. Kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Kita nanti akan terpukau teman-teman sekalian dengan dalil-dalil yang disampaikan Nabi SAW. Di antara hadisnya adalah, kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan pernah habis masa mudanya. Dalam riwayat lain, umur mereka 33 tahun, tidak bertambah sehari, tidak berkurang sehari. Dan ahli surga itu tidak akan pernah mati, tidak akan sakit. Dalam riwayat lain tidak beringus, tidak meludah. Makanan dan minuman yang yang dikonsumsi, ya, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat. Perlu itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Kenikmatan abadi luar biasa. Dan inilah yang memotivasi para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Orang-orang soleh juga bahkan sebelum umat Muhammad SAW, para nabi-nabi dan pengikutnya yang istiqamah, ya. Nabi Isa AS dengan hawariyunnya, Nabi Musa AS dengan para sahabatnya, Nabi Lut dengan orang-orang yang beriman padanya, Nabi Ibrahim dengan orang yang beriman pada risalahnya, dan seterusnya. Semuanya itu bisa istiqamah karena ada masalah surga ini. Faktor utamanya itu. Dia tahu apa yang dijanjikan di sana. Sebagaimana dia ada di muka bumi ini, tiba-tiba lahir, kita ini sudah bisa lihat pergantian siang malam, kita bisa merasakan segala macam hal. Udara sudah ada, cahaya sudah ada orang tua yang mengasuh kita dari waktu kecil. Bahkan kita masih belum bisa jalan, menggerakkan tubuh aja belum bisa. Nah, kita cuma tahu kalau lapar ataupun haus ataupun ada sesuatu yang kita keluarkan dari hasil ya, asopan susu dalam bentuk kotoran, ya, itu kita cuma bisa menangis misalnya. Sampai akhirnya kita punya kemampuan untuk bisa tumbuh besar, ya, berpendidikan dan seterusnya, sampai akhirnya kita meninggal dunia. Ini semua teman-teman, sebagaimana itu ada, maka akhirat juga ada. Semua ini berpasang-pasangan. Sebagaimana Anda bisa rasakan lapar dan kenyang, muda dan tua, sakit dan sehat, laki-laki dan perempuan, ya, ada malam dan siang, ya, ada segala macam kaya dan miskin, umumnya berpasang-pasangan. Semua itu, maka ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Ini semua adalah sunnatullah, sebuah sistem yang sudah Allah buat teman-teman sekalian. Dan Nabi SAW selalu motivasi sahabatnya tentang masalah ini. Sampai beliau mengatakan pada saat beliau sudah sakit keras, dan para sahabat banyak menangis di masjid, sedih, khawatir kehilangan Nabi SAW. Maka beliau pun SAW pada saat merasa punya kekuatan tubuh bangun, kemudian beliau ya, mengatakan, wahai sekalian manusia, ketahuilah perjanjian kita bukan di sini. Enggak usah bersedih dengan saya meninggal. Kalian juga akan meninggal. Tapi pertemuan kita yang sebenarnya adalah di haudku, di telagaku. Telaga Nabi SAW berada dekat surga. Dan sumber air telaga dari surga. Yang kata Nabi SAW, siapa yang minum seteguk darinya, maka tidak akan pernah haus selamanya. Sumbernya itu dari surga. Di situ perjanjian yang sebenarnya. Jadi orang-orang beriman bukan dunia targetnya, tapi akhirat. Surga jadi target. Kalau surga jadi target, teman-teman, kita kalau sedang punya nikmat, selalu kita syukur dan kita berbagi sama orang lain. Karena kita ingin melipat gandakan nanti derajat kita di surga, supaya kita bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Anda kalau makan, Anda dapat pahala kalau Anda niat ini menikmati yang halal. Dan Anda memenuhi kebutuhan Anda. Tapi kalau Anda berikan kepada orang lain, berarti Anda bisa mendapatkan ekstra pahala. Kita akan selalu berbagi dengan orang lain. Kalau ada cobaan datang, bahkan hal-hal yang kita miliki lalu diambil oleh orang lain dan manusia. Dengan berpikir adanya akhirat, kita nggak perlu khawatir. Karena siapapun yang berbuat zalim kepada kita, kita akan tetap mengambil hak kita di mahkamah sampai dicipta Allah SWT pada hari kiamat. Mahkamah yang penuh dengan keadilan. Pasti kita akan ambil hak kita, sekecil apapun. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kepada para sahabat, siapa yang punya hak yang masih bersisa
milik saudaranya padanya, maka dia tuntaskan sekarang di dunia. Sebelum datang hari, diingatkan lagi masalah akhirat. Nggak lagi bermanfaat dirham dan dinar. Nggak bisa lagi orang negosiasi masalah uang, ucapan maaf, nggak bisa lagi. Malah kata para sahabat ridwanullah alaihim, mereka berkata, ya Rasulullah, pada hari itu apa? Kata Nabi SAW, pahalamu akan diberikan kepada dia, atau kalau tidak cukup, dosa mereka akan kamu tanggung. Jadi harus hati-hati. Nah, berpikir tentang akhirat ini membuat seseorang itu jauh lebih bijak dalam melalui kehidupan, lebih menyadari keberadaan diri muka bumi ini, bukan hanya begitu saja. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan tidak akan dikembalikan kepada kami? Gak mungkin. Ada tujuannya Allah SWT cipta. Tidak ada tujuan lagi di muka bumi. Sebagaimana yang telah di muka bumi ini sebenarnya sudah ada, kita pun akan meninggal dan kita akan menuju kepada negeri abadi, yaitu akhirat. Maka itu teman-teman sekalian, di bab pertama masalah surga ini, buka hati kita, pikiran kita, ikhlaskan niat ingin mendapatkan ilmu, informasi yang benar dari Allah dan Rasul tentang surga, dan semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai penghuninya insyaAllah yang abadi di sana. Dan bukan cuma itu, Allah masukkan kita dalam surga Firdausnya, surga yang tertinggi. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta Firdaus, minta kepada Allah SWT, Allah masukkan kita dalam surga Firdaus tanpa hisab. Dan semoga yang meminta acara kita ini, semuanya yang live ataupun siaran ulang dan juga men-share nanti setelah kita melalui proses editing, insyaAllah disatukan bersama kami semua di surga Firdaus tanpa hisab. Allahumma amin. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan produk yang Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan yang Allah tawarkan kepada kita sebagai balasan. Yang kata Nabi SAW, ala inna sil'atullahi ghali, ala inna sil'atullahi jannah. Ketahuilah barang dagangannya Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah, balasan terhadap amal yang sudah kita kerjakan, itu adalah surga. Di bab pertama, penulis mengangkat tentang aroma surga. Aroma surga ini teman-teman, kita kasih rasional. Kalau Anda lewat di depan sebuah rumah, dan rumah itu mengeluarkan aroma yang wangi, mungkin ada dupa yang dibakar, mungkin ada pepohonan yang mengeluarkan bau wangi, ya, penataan yang rapi, intinya baunya, maka kita tertarik. Jangankan rumah teman-teman sekalian, orang saja kalau lewat di sebelah kita dan dia memiliki aroma yang wangi, kita rasanya nyaman berada di dekat orang tersebut. Kalau dia ngomong, bau mulutnya wangi, kalau dia dekat pakaiannya wangi, ya, penampilannya rapi, maka rasanya nyaman. Apalagi kalau ditetapkan dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang santun, ramah, dermawan, ini luar biasa, akan membuat orang jauh lebih nyaman berada di dekat dia. Maka begitu juga dengan rumah, tempat. Digambarkan di bab pertama ini sebuah hadis saja yang diangkat oleh penulis, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Saya katakan radhiyallahu anhuma karena Abdullah dan Amr bin As dua-duanya sahabat Nabi, anak dan ayah sahabat Nabi. Meriwayatkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari di jilid 6 halaman 269, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha tujadu min masirati 40 'am. Barang siapa yang membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian, maka ia tidak akan cium aroma surga. Dan ketahuilah, sesungguhnya aroma surga tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Biasa kalau rumah, semewah apapun rumah itu teman-teman, sehebat apapun dia taruh wangian di halaman rumahnya, kecium paling jarak dari pagarnya 1 meter, 2 meter. Jadi aroma itu sudah dianggap luar biasa kalau bisa tercium dari dalam rumah sampai keluar di halaman, sampai ke lewat pagar rumahnya, itu masih 1 meter begitu dicium, itu luar biasa. Surga ini 40 tahun jarak dari pintu gerbangnya masih kecium wangi. Saya akan bincangkan hadis ini. Yang dimaksud dengan man qatala mu'ahad, siapa yang membunuh mu'ahad. Mu'ahad ini adalah orang kafir yang sedang dalam perdamaian dengan kaum muslimin. Dalam Islam ada hukum perdamaian, dan sangat dianjurkan kita sebagai umat Muhammad SAW mendahulukan perdamaian. Sekarang teman-teman kita di Palestina pada saat sudah dijajah oleh Israel, dan mereka berusaha terus membunuh kaum muslimin, setiap hari ada saja korban dari anak-anak, tua, laki-laki, perempuan. Setelah itu mereka adakan gencatan senjata dan minta agar perdamaian. Dan kaum muslimin menerima ini.
mereka mendahulukan perdamaian sesuai dengan tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kaum muslimin selalu berpegang teguh dengan perjanjian. Karena memang kita dilarang untuk menyelisihi janji. Bahkan menjadi sifat kaum orang-orang munafik kalau kita mengingkari janji kita. Nabi SAW pada saat mengepung benteng Khaybar telah menguasai dengan pasukannya. Tapi pada saat ada salah satu benteng yang minta perdamaian, Nabi SAW berikan perdamaian tersebut. Ya. Begitu juga dengan orang-orang Mekah. Pada saat mereka minta perdamaian di Sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah wilayah di 80 km dari kota Mekah. Nabi SAW terima. Dan Nabi SAW berpegang teguh pada perjanjian tersebut, perdamaian, sampai mereka yang berkhianat baru Nabi SAW melepaskan atau membatalkan akad tersebut. Nah, kalau ada orang-orang kafir teman-teman yang dibawa perdamaian dengan kaum muslimin, tidak boleh ada satupun orang muslim yang membunuhnya. Karena memang kita disuruh tepat janji. Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang dibawa perdamaian, dibawa naungan akad perdamaian dengan kaum muslimin, maka orang muslim itu tidak akan mencium bau surga. Sementara surganya dapat tercium dari jarak 40 tahun. Ya, ini sedikit penjelasan masalah hadis, walaupun saksi bahasan kita tentang masalah ya surga atau baunya, ya, bau surga atau aroma surga. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke bab kedua tentang masalah pintu-pintu surga. Sama juga ini teman-teman, rasionalnya adalah untuk mengetahui rumah itu mewah atau tidak, paling pertama dari depan yang dilihat adalah pagar biasanya, ya, pintu gerbang. Makanya kalau istana-istana raja, ya, apalah kantor-kantor pejabat, mungkin rumah orang-orang yang Allah bukakan rezeki yang luas, mereka memperlihatkan memang kemewahan rumah itu dari pagarnya, bentuknya, kualitasnya, tinggi dan besarnya, seperti itulah. Karena itu akan menggambarkan keadaan rumah di dalam. Kan sangat ganjil kalau rumah dalam rumah kayu kecil, gubuk, kemudian pagarnya dari besi yang bagus misalnya. Karena mungkin, gitu kan? Atau nggak mungkin juga rumah itu mewah sekali, tapi di depannya pintunya dari bambu misalnya. Gitu kan? Kita tidak bicara kalau dia lagi renov ya. Pasti dia akan pertemukan, menjadikan pintu gerbang itu adalah simbol daripada bangunan tersebut. Nah seperti itulah kurang lebih surga. Setelah aromanya kita bahas yang bisa tercium dari 40 tahun jaraknya. Pintu-pintu gerbangnya Allah gambarkan. Jadi surga pun punya pintu gerbang. Ya. Tapi bukan pintu gerbang kayak kita di dunia. Anda dengarkan. Diangkat oleh penulis dalil pertama adalah surah Ar-Ra'd. Ayat 23 sampai 24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian, atau selamat kalian masuk ke sini atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Maksudnya balasan yang diterima di surga itu, atau surga sebagai balasan adalah tempat sebaik-baik tempat kesudahan. Saksi bahasan kita teman-teman sekalian adalah malaikat masuk kepada mereka atau ke tempat-tempat atau istana-istana mereka melalui pintu-pintu. Jadi surga punya banyak pintu-pintu, ya, punya banyak pintu-pintu. Dan yang dimaksud di sini kata sambutan malaikat salamun alaikum bima sabartum, keselamatan kalian karena kalian telah bersabar, sabar terhadap 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi kita dulu di majelis ilmu seperti ini, kita sholat, kita puasa, kita mengerjakan segala macam ketaatan kepada Allah, butuh kesabaran. Ya. Kalau tidak sabar, kita tidak akan mengerjakannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ingat, kita semua punya peluang berbuat dosa. Maka pada saat puncak-puncak godaan syaitan pada kita dibutuhkan kesabaran. Sabar, tinggalkan. Dan semua akan ada pahala ekstra tergantung daripada ya, ujian yang datang dan juga besarnya cobaan, gitu kan. Karena kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya ya, besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya kadar cobaan. Ya, seperti itu.
Jadi kita butuh sabar dalam cobaan-cobaan tersebut. Beda pahalanya antara orang yang tinggalkan zina dalam kondisi memang tidak ada peluang untuk melakukan zina, dengan orang yang memang lagi tergoda dengan lawan jenisnya kemudian dia tinggalkan. Ini punya ekstra pahala. Beda dengan orang yang meninggalkan curian karena memang dia tidak ada peluang, dia tidak ada niat, dengan orang yang kebetulan punya peluang depan matanya untuk dia korupsi, untuk dia mencuri, tapi kemudian dia bersabar. Nah, ini Allah haramkan, saya tinggalkan. Dan kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah abdalahu wa khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik untuknya. Yang ketiga, sabar terhadap cobaan harian yang terjadi. Sakit, gangguan orang, ditipu, digunjing, difitnah. Semua orang melalui itu. Butuh kesabaran. Yang kedua dalil yang diangkat oleh beliau adalah surah Shad ayat 49 sampai 50. Dan ini seperti biasa teman-teman sekalian, satu hal yang mungkin kekurangan yang dilakukan oleh penerbit kita ini, beliau tidak menulis semua ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, sehingga kalau ada seperti ini kita harus, kalau kita sedang membedah, kita harus kembali ke aplikasi Al-Quran lagi ya, di handphone masing-masing. Silakan dibuka surah Shad. Saya pun akan buka insya Allah surah nomor 38 di ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Siapa mereka? Para nabi-nabi dan orang-orang soleh yang mengikuti para nabi-nabi. Di ayat-ayat sebelumnya diceritakan tentang nabi-nabi tersebut dan orang-orang soleh. Inilah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, yang patuh seperti mereka itu, para nabi-nabi dan pengikutnya yang setia, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. Apa itu? Di ayat 50 Allah jelaskan. Jannatu adni mufattahatan lahumul abwab. Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Sebenarnya saksi bahasan sampai sini ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih mengetahui fasilitas apa yang ditawarkan di surga, walaupun nanti akan kita bahas ke depan, saya akan bacakan coba beberapa ayat. Ayat 51-nya Allah jelaskan surga yang pintunya terbuka buat mereka itu ayat 50. Ayat 51-nya muttaqiina fiha yad'una fiha bifaqihatin katsiratin wa syarab. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan, tempat-tempat duduk yang ada sandarannya, sambil meminta buah-buahan yang banyak menikmatinya dan minuman yang segar di surga. Ayat 52-nya wa indahum qasiratut tarfi atrab. Di sisi mereka juga ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya, selalu setia dengan suaminya. Ayat 53-nya Allah mengatakan hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari kiamat nanti, hari hisab. Kita semua akan menuju ke sana tentunya. Kemudian ayat 54-nya dikatakan inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Sungguhnya inilah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya. Karena kita akan selalu kekal di sana. Ya. Jadi kalau teman-teman sedang merasakan nikmat, suatu nikmat saya katakan tadi, lagi makan yang enak, makanannya betul-betul aromanya wangi, ya, rasanya sedap, ya, penataannya rapi, itu miniatur surga. Di surga akan jauh lebih nikmat daripada itu. Anda pernah rasakan minuman yang rasanya enak sekali, ya, porsinya pas, warnanya menarik, penataannya menarik, maka itu miniatur surga. Di surga minuman abadi selamanya. Dan kita pelajari bagaimana sumber-sumber minuman di surga, 4 lautan yang besar. Dalam surah Muhammad dijelaskan, ya, surah nomor 47 ayat 15, di sana ada lautan dari madu yang tidak lagi ada, yang sudah tersaring, nggak ada lagi bekas-bekasnya, semua madu bersih, nggak ada bekas-bekas sarang maksudnya. Kemudian susu yang tidak pernah basi, ya. Kemudian minuman anggur yang tidak memabukkan serta air tawar yang manis. Dan itu akan dari lautan ini akan memencar, ya, menuju ke sungai-sungai yang berada di istana setiap orang beriman. Jadi itu luar biasa kenikmatannya. Itu juga dengan biologis yang kita rasakan, kenikmatannya pada saat di dunia. Maka kita akan rasakan juga kenikmatan itu di akhirat. Orang yang tidak bercerai suami istri di dunia akan bersama di akhirat, akan bersama dengan dia. Ada bidadari-bidadari yang ditambahkan buat mereka, yang mereka bisa menikmati. Ini kenikmatan yang luar biasa. Saksi bahasan kita adalah mereka punya surga Aden yang pintu-pintunya terbuka
ya bagi mereka. Kemudian dalil yang ketiga, surah Zumar yang diangkat oleh penulis, kita bisa lihat sama-sama, dibuka dulu surah Az-Zumar ya. Satu surah setelahnya ya, surah nomor 39 tadi. Surah Shad nomor 38, ini 39. Ayat 73-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka akan dibawa ke surga berombong-rombongan. Rame-rame mereka, insya Allah kita termasuk ini. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka para penjaga-penjaganya dari para malaikat, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, bahagialah kalian, maka masukilah surga itu sedang kamu akan kekal atau kalian akan kekal di dalamnya. Jadi ada pintu-pintu yang akan dibuka, pintu gerbangnya, dan akan menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya ya, atau bagaimana indahnya surga itu pada saat pintunya sudah dibuka. Karena rumah juga semewah apapun, kalau pintu belum dibuka tidak akan nampak gitu kan. Maka akan dibukakan kepada mereka. Makanya dikatakan dibukakan pintu mereka itu ya. Futihat abwabuha, dibuka pintu-pintu gerbang sehingga nyata dan kelihatan semua fasilitas yang ada di dalamnya. Ini 3 buah ayat yang diangkat, atau 4 buah ayat tepatnya, yang diangkat oleh 3 buah ayat, mohon maaf. Surah Ar-Ra'd ya, ayat 23 sampai 24, surah Shad ayat 49 sampai 50, dan surah Zumar ayat 73 tentang masalah pintu-pintu gerbang surga. Kita akan baca atau mendengar hadis Nabi SAW. Hadis yang kedua dari awal kita belajar ya, karena tadi sudah kita sebutkan hadis yang pertama tentang masalah siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, maka itu tidak akan mencium bau surga. Ini hadis pertama. Maka ini Bapak Ibu yang pegang buku ini akan lihat di situ ada angka 2. Nah, itu berarti hadis yang kedua. Nanti begitu terus kita akan melihat urutan-urutan hadis. Jadi kita bisa tahu berapa banyak kita belajar hadis ya, berapa banyak kita pelajari hadis ya. Ini kalau tidak salah kita akan pelajari insyaallah biidznillah taala hadis itu 95 buah hadis. 95 buah hadis yang ada di halaman 97 itu. Akhir daripada bahasan tentang surga di bab ke-30. Masalah keadaan surga lebih dari yang digambarkan. Hadis yang kedua ini berbunyi Ubadah radhiyallahu anhu. Ubadah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, wal jannata haqq, wan nara haqq, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal, wa fi riwayah min abwabil jannati thamaniyati ayyuha sya'." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya, syahadat ya, dan bahwa Muhammad SAW adalah utusannya, Isa adalah hamba dan rasulnya, serta kalimatnya, kalimat Allah N-nya besar kata ganti Allah, kalimatnya yang dia, D-nya besar juga kata ganti Allah, yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Surga itu benar, artinya betul Nabi Isa itu bukan punya ayah, tapi ruh yang Allah tiupkan ya, berikan kepada atau ditiupkan ke rahim Maryam. Surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Maka dia, Allah memasukkan si hamba tadi ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia lakukan. Dalam riwayat lain, dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8, dari mana saja yang dia sukai. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 6 halaman 474, Muslim jilid 1 halaman 227. Saksi bahasan kita teman-teman sekalian, siapa yang bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, mengakui juga Isa adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan, mengakui tentang surga ada, neraka ada, maka dia dipastikan akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini pondasi-pondasi dasar daripada keyakinan. Karena syahadat ini, ya, kalau ibaratnya kemah itu, dia punya 5 tiang. Tiang utama kemah itu adalah syahadat. 4
Tiang yang lain itu adalah rukun Islam yang 4. Sholat, puasa, zakat, haji ya. Tapi tanpa syahadat tidak ada gunanya. Kalau dia bukan muslim tidak ada gunanya dia sholat, tidak ada gunanya dia puasa, tidak ada gunanya dia zakat, tidak ada gunanya dia haji. Makanya syahadat ini sangat luar biasa punya kedudukan. Di antaranya kedudukannya disebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis yang ketiga berbunyi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginfakkan 2 pasang kuda, maksudnya jantan sama betina, unta dan lain sebagainya di jalan Allah, maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini lebih baik. Barang siapa termasuk ahli solat, maka ia dipanggil dari pintu solat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka ia dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Apakah setiap orang semestinya akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Apakah tidak mungkin seseorang akan dipanggil dari pintu-pintu itu seluruhnya? Maka beliau SAW menjawab, benar, akan ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 4 halaman 11, Muslim jilid 7 halaman 116. Ya. Riwayat ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita pelajaran beberapa. Yang pertama, keutamaan orang yang menginfakkan sepasang hewan ya untuk dia wakafkan di jalan Allah. Sepasang kuda kah, jantan dan betina supaya berkembang biak, sepasang sapi kah, sepasang domba kah, intinya supaya berkembang biak gitu ya. Dan nanti akan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah radhiyallahu anhu membeli kuda lalu kemudian sengaja iklankan kalau ini adalah wakaf, ini sabilillah. Siapa saja boleh pakai kuda tersebut. Ya kalau kita sekarang mungkin transportasi motor, mobil ya juga masuk dalamnya. Tapi di sini tidak menghapus keutamaan hadis tentang masalah 2 pasangan hewan hidup jantan dan betina sehingga berkembang biak. Kemudian keutamaan atau mutiara yang kedua dari hadis bagaimana setiap amal yang Bapak Ibu kerjakan itu akan punya balasan istana di surga sendiri. Jadi kayak ada camp istanahnya. Kayak sholat ada sendiri pintu gerbang sholat, di dalamnya ada istana. Anda rajin sholat, Anda akan dapat istana di situ. Jadi seorang mukmin itu bisa punya banyak istana di surga. Anda pergi berjihad, ada istana di pintu jihad. Anda zakat, sedekah, ada pintu sendiri. Anda puasa, ada pintu sendiri. Maka ini punya keutamaan, artinya semua ibadah ini punya balasan yang luar biasa. Namun kalau Anda kerjakan semua amalan itu, Anda istiqamah dan Anda berusaha memaksimalkan puasa Anda, sholat Anda, zakat Anda, haji Anda, dan ini semua Anda maksimalkan, coba mengejar pahala maksimal dengan keikhlasan, dengan konsentrasinya atau khusyuknya, ya, dengan keseriusan, maka Anda bisa dipanggil dari semua pintu gerbang tersebut. Artinya Anda punya istana di setiap camp ibadah itu. Makanya Abu Bakar bertanya di akhir hadis, ya Rasulullah, apakah ada orang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Jihad, dia dipanggil oleh para malaikat penjaganya bahwasanya di sini ada istanamu. Salat, malaikat penjaga pintu salat akan mengatakan di sini ada istanamu. Zakat dan sedekah, haji dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, iya ada. Dan ada berita gembira buat kita di akhir hadis ini teman-teman. Apa kata Nabi SAW? Dan aku berharap engkau termasuk, perhatikan akhir kalimatnya, di antara mereka. Ini berita gembira buat kita, di antara mereka. Maksudnya apa? Masih ada selain Abu Bakar. Kita masih punya peluang. Andai saja Nabi SAW mengatakan, ia akan ada dan hanya kau hai Abu Bakar. Itu cuma Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi subhanallah, bukan cuma beliau radhiyallahu anhu, kita pun bisa dapatkan itu. Karena dikatakan Nabi SAW, ya dan aku berharap kau termasuk bersama dengan mereka. Artinya akan ada. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang memiliki andil atau punya hak istana di setiap pintu gerbang ibadah ini. Hadis yang keempat teman-teman sekalian masih di masalah pintu gerbang surga ini. Khalid bin Umair menceritakan Utbah bin Ghazwan berkhutbah pada kami. Setelah memuji Allah dan menyanjungnya, ia mengatakan amma ba'd. Jadi Khalid bin Umair seorang tabi'in. Dia menceritakan tentang Utbah bin Ghazwan. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu, orang yang sangat zuhud. Ini sudah kita bahas tentang pribadi beliau di serial Sahabat. Anda bisa ikutin insyaAllah ya. Masuk di playlist YouTube kami dan cari Tabligh Akbar serial Sahabat. Ada tentang Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Salah satu, beliau pernah ceramah atau khutbah tentang masalah surga ini.
Beliau pernah berceramah di depan para tabi'in sambil mengatakan, sungguh dunia telah mengumumkan kekerasan dan berpaling. Dunia ini penuh dengan segala macam cobaan dan juga dia berpaling. Dia akan menuju kepada kehancurannya. Dunia akan hilang, akan hancur. Tak tersisa kecuali sedikit saja. Seperti sisa air dalam bejana yang diambil pemiliknya. Jadi kalau anda punya air di bejana, sisa sedikit anda cuma mau habiskan, mau kuras. Nah, seperti itu saja umurnya dunia ini, pendek sekali. Ingat, seakan-akan beliau ingin titip pesan, ingat sebelum kalian banyak umat yang hidup dan mereka juga mati. Lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih kekar badannya, lebih segala macam. Mereka mati. Maka kita pun akan seperti itu. Kata beliau, sungguh kalian akan berpindah darinya, dari dunia, ke negeri yang tidak bakal sirna, akhirat. Karena itu berpindahlah dengan membawa sebaik-baik apa yang diberikan pada kalian. Oleh karena itu, kalian sudah tahu akan menuju ke akhirat sana, bawa yang terbaik ke sana. Sedekah yang terbaik, yang paling ikhlas, sholat yang terbaik, yang paling ikhlas, haji yang terbaik, yang paling ikhlas, dan semua amal wajib dan amal sunnah. Lalu beliau mengatakan, Rasulullah menyebutkan pada kami bahwa jarak di antara kedua daun pintu surga, antara pintu gerbang satu dengan pintu gerbang sebelahnya, jaraknya sejauh perjalanan 40 tahun. Tadi aromanya tercium dari 40 tahun. Lebar pintu gerbang juga satu daun ke daun sebelah. Jadi satu sisi pintu, ya, satu daun pintu itu 40 tahun. Sungguh akan datang padanya suatu hari nanti di hari kiamat yang sangat berdesak-desakan, banyak orang-orang masuk ke dalamnya. Sungguh kamu melihatku sebagai orang ketujuh dari 7 orang yang bersama Rasulullah SAW. Kami tidak punya makanan selain daun pohon sehingga mulut kami pun bernanah. Hadis riwayat Muslim, jadi 18 halaman 102. Jadi maksudnya Utbah bin Ghazwan ingin menyampaikan, jangan ragu dengan informasi yang aku sampaikan ini, karena aku termasuk sahabat Nabi yang pernah bahkan melalui masa-masa sulit bersama Nabi SAW. Pada saat kami pernah lapar, kami nggak punya makanan kecuali dari daun sehingga membuat mulut kami luka. Ya. Seperti itu. Saksi bahasan kita adalah bagaimana disebutkan jarak antara daun pintu surga atau daun pintu gerbangnya itu 40 tahun. Itu 40 tahun. Selanjutnya hadis kelima. Masih dalam masalah pintu gerbang surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, innama baina misra'aini." Saya ulangi, "Walladzi nafsu Muhammadun biyadi, innama baina misra'aini min masari'il jannati ila kama baina Makkah wa Hajar." Dalam riwayat atau dalam kurung au hajari Makkah. Au hajarin, ya, Makkah. Demi zat dan jiwaku di tangannya, demi Allah, jarak antara dua daun pintu tersebut, pintu surga, adalah seperti jarak antara Mekah dengan Hajar, sebuah kota di Bahrain atau antara Hajar dan Mekah. Hadis riwayat Bukhari jilid 8 halaman 395 dan Muslim jilid 3 halaman 69. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita berapa besar pintu Mekah itu, pintu surga itu. Sampai jaraknya antara Mekah sama Hajar, salah satu kota di Bahrain, jauh sekali jaraknya, ribuan kilometer. Tapi subhanallah, seperti itulah yang digambarkan tentang pintu gerbang. Jadi bukan lagi pintu gerbang. Anda bisa bayangkan pintu gerbang seperti ini. Kalau ada pintu gerbang mungkin teman-teman 10 kali 10 meter. 2 lembar, berarti kalau ditarik garis lurus 20 kali 10 meter. Itu sudah kita anggap luar biasa mewahnya pintu itu. Dan pasti tebal, kokoh, karena kalau tidak nggak mungkin dia bisa berdiri. Bagaimana dengan pintu jaraknya 40 tahun? Daunnya itu, ya, atau kotaknya pintu itu dengan pintu yang sebelahan. Bahkan dalam riwayat ini dikatakan ribuan. Ya. Kemudian di hadis ke-6 disebutkan tentang jumlah pintu gerbang utama, dan dalam pintu gerbang utama itu nanti akan ada pintu-pintu gerbang yang lain lagi. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Surga memiliki 8 buah pintu, ya. Ahmad meriwayatkannya dari Utbah bin Abdussalam secara marfu bersambung kepada Nabi SAW dengan lafaz surga memiliki 8 pintu dan neraka memiliki 7 buah pintu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari jilid 6 halaman 338 dan Ahmad juga meriwayatkannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 1812. Ya. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang jumlah dan bagaimana pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Pintu surga 8 buah, sementara pintu neraka 7 buah. Dan ini pintu gerbang yang besar tadi yang digambarkan 40 tahun jarak antara daun satu dengan daun yang sebelahnya. Allahu a'lam apakah 8 pintu ini adalah 8 pintu bersampingan atau pintu itu bersusun ke atas. Allahu a'lam. Ya. Yang jelas dia memiliki 8 buah pintu. Ya. Kemudian hadis yang ketujuh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan bainahu wa bain akhihi syahna, wa yuqal unzuru hadaini hatta yasliha, unzuru hadaini hatta yasliha." Maaf, anziru tepatnya. Anziru hadaini hatta yasliha. Anziru hadaini hatta yasliha. Anziru hadaini hatta yasliha. 3 kali Nabi SAW ulangi. Kata Nabi SAW, terbuka pintu-pintu surga setiap Senin dan Kamis. Nah ini, hari Senin. Seperti hari sekarang. Makanya Nabi SAW gembira sekali kalau berpuasa Senin dan Kamis. Pada saat beliau ditanya, beliau mengatakan karena pada hari ini amal-amal dilaporkan ke langit. Riwayat ini pintu-pintu surga dibuka. Kata Nabi SAW, dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Teman-teman yang belum puasa Syawal, kesempatan bisa digabungkan dengan Senin dan Kamis. Besok juga jangan lupa Iyamul Bid. Hari ini tanggal 12 Syawal, besok 13. Anda bisa puasa Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari berturut-turut. 13, 14, 15. Dan hari Kamisnya Anda bisa niatkan double antara puasa Kamis sama puasa Syawal. Ya. Ada kesempatan emas. Nabi SAW mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh lalu diikuti 6 hari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Saksi bahasan kita setiap Senin dan Kamis dibuka pintu-pintu surga. Maka akan diampuni dengan terbukanya pintu surga tersebut setiap hamba muslim yang tidak menyekutukan Allah. Ini pelajaran lain teman-teman sekalian. Bagaimana syirik menghancurkan semua kehidupan seseorang. Jangan pernah ke dukun, peramal, penyamun, penyihir. Jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kalau mintanya, minta kepada Allah. Minta tolong kah, minta keselamatan kah, minta keturunan kah, minta disembuhkan penyakit kah, minta dipanjangkan umur kah, minta keturunan lah. Ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah dan hanya bisa datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menuju ke makhluk dalam hal-hal yang merupakan hak kausalitasnya sang pencipta Allah. Ini hati-hati, syirik. Orang yang melakukan syirik dunia akan hancur hidupnya di dunia, akan hancur juga kehidupannya di akhirat. Saya saksikan depan mata banyak orang melakukan kesyirikan seperti ini, hancur hidupnya di dunia, subhanallah. Allah hinakan di dunia, itu belum di akhirat, baru di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Maka akan diampuni dosa orang yang tidak syirik kepada Allah. Kata Nabi SAW, kecuali seseorang yang punya permusuhan dengan saudaranya muslim. Maka akan dikatakan kepadanya oleh Allah berfirman kepada para malaikat, tundalah pengampunan dosa kedua orang ini sampai mereka baikan. Tundalah pengampunan dosa kedua orang ini sampai mereka baikan. Tundalah pengampunan dosa kedua orang ini sampai mereka berbaikan. Jadi ini luar biasa peringatan yang disampaikan, gitu kan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 16 halaman 122. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini kita harus bedakan ya. Jadi kalau ada orang bertengkar tanpa sebab, tidak ada udzur syar'inya, maka dia kemudian musuh-musuhan, ya. Maka ini termasuk tidak diampuni. Tapi kalau dia, teman-teman sekalian, memusuhi seseorang karena perbuatan buruknya, karena kita dibolehkan dalam agama membenci perbuatan buruk seseorang. Jadi misalnya dia berbohong, kita benci kebohongannya, itu berbeda. Dia menipu, kita benci penipuannya, itu berbeda. Tapi kita tidak disuruh membenci fisik ya. Maka insya Allah kita tidak termasuk kalau kita sedang membenci perbuatan buruk seseorang. Yang terakhir teman-teman sekalian, hadis nomor 8 dan kita tutup dengan ini. Mohon maaf karena di Makassar sudah azan maghrib ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda wa yusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'."
Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kecuali akan dibuka untuknya 8 pintu surga, dia boleh masuk dari mana yang dia inginkan. Hadis ini riwayat Muslim dan juga Tirmidzi. Hadis ini sebagai penutupan dalam bahasan pintu gerbang teman-teman sekalian, dan artinya kalau Anda habis wudu jangan lupa syahadat, karena dengan itu Anda punya peluang untuk memohon kepada Allah dimasukkan dari 8 pintu manapun.